Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mind mapping tentang jenjang sekolah yang kami ambil yaitu SD. Beserta visi, misi, dan juga sumber belajarnya, baik sumber belajar by design maupun sumber belajar by utilization. Visi sendiri merupakan sebuah keinginan, impian, dan dorongan di sekolah di masa depan, sedangkan misi terdiri dari langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Lantas seperti yang tertera dalam mapping, visi kami adalah terciptanya insan yang beriman, beriptek, dan berbudi luhur. Sedangkan misinya ada 4 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif agar proses belajar mengajar menjadi maksimal, yang ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi, dan yang keempat, menerapkan budi luhur dan sopan santun. Adapun tujuan dibentuknya visi dan misi tersebut adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi generasi yang berbudaya dan berkualitas dalam aspek keagamaan, akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian diharapkan juga agar terwujudnya suasana kelas belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, agar tujuan itu bisa tercapai, tentunya ada cara-cara untuk mengimplementasikan visi misi tersebut dalam proses pembelajaran, yang mana poin-poin ini akan disampaikan oleh teman kami. Dipersilahkan. Baik, untuk poin pertama dalam proses menjalankan misi itu agar tersampai, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Adapun dalam prosesnya agar peserta didik rasa takwanya itu semakin bertambah kepada Allah, maka yang pertama dalam proses kegiatan belajar mengajar senantiasa disisipkan juga nilai-nilai ajaran Islam. Contohnya, dalam pembelajaran itu di samping guru menjelaskan materi pembelajaran, guru juga mengajarkan juga menyampaikan tentang ilmu-ilmu agama seperti memperkenalkan kepada Allah, ya ini mengenai bertauhid pada Allah, terus rukun iman, rukun Islam, dan yang lain-lain. Selanjutnya juga dengan cara setiap hari raya Islam di sekolah itu senantiasa memperingati dan merayakannya secara gembira. Jadi sekolah setiap adanya hari raya Islam, sekolah senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperingati acara tersebut. Dengan adanya memperingati hari-hari Islam, dengan adanya kegiatan hari-hari Islam di sekolah yang diselenggarakan, maka peserta didik mampu mengenali dan mengetahui mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari kejadian hari-hari besar yang ada di Islam. Dan juga dengan mengadakan program pondok pesantren, pondok Ramadan yang biasanya dilakukan oleh sekolah itu di bulan Ramadan. Adapun waktu kegiatannya biasanya itu 1 minggu. Dengan diadakannya proses pembelajaran yang seperti ini dan juga kegiatan-kegiatan yang seperti ini, maka hal ini mendorong untuk meningkatkan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Adapun sumber daya belajarnya digunakan itu ada dengan 2 bentuk, by design dan juga dengan by utilization. Adapun dengan desain adalah dengan menggunakan buku LKS, terus buku paket agama, juga mungkin kitab Sirah Nabawi. Yang selanjutnya, poin kedua akan disampaikan oleh rekan kami. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif agar KBM menjadi maksimal. Nah, agar menjadi maksimal ataupun efektif, maka dibutuhkan kesesuaian dan ketersediaan komponen yang mendukung seperti adanya sumber dan media pembelajaran.
Di antaranya, sumber dan media pembelajaran yang ada itu ada dua, by design dan by utilization. By design seperti contoh yaitu dengan memutarkan video atau audio dengan gambar yang menarik. Dengan menampilkan video atau audio, peserta didik dapat menirukan apa yang mereka amati, seperti penunjukan bagian tubuh dengan kata bahasa Inggris, seperti head, hand, body, and lain-lain. Dan lain-lain. Yang kedua yaitu by utilization, yaitu misal pembelajaran yang ada di sekolah itu seperti adanya perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber belajar. Dengan itu, siswa bebas memilih sumber belajar atau buku yang dapat mereka pelajari, serta mereka pinjam. Dengan yang lainnya yaitu adanya laboratorium IPA, di sana mereka dapat mudah mengenali banyak alat-alat peraga yang dapat mereka praktekkan, serta dapat menjadi metode pengamatan dan metode percobaan. Kalau yang di luar sekolah, itu seperti pergi ke museum. Nah, dapat pergi ke museum itu, kita dapat membantu anak-anak untuk memahami dan turut merasakan nuansa kehidupan zaman dahulu, seperti dengan memperlihatkan mereka fosil dinosaurus, mata uang zaman dahulu, model pakaian zaman dahulu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kita dapat pergi ke kebun binatang. Yaitu kenapa? Karena di sana membantu siswa bereksplorasi sesuai dengan kemampuannya dan mereka mampu dalam mengendalikan rasa takutnya serta dapat belajar dalam mematuhi aturan. Sekian. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yakni terkait misi dari sekolah kita. Yang ketiga yakni adalah menumbuhkan semangat berprestasi. Penting sekali bahwa menumbuhkan semangat berprestasi sejak dini, karena ini pada jenjang SD, maka motivasi bagi peserta didik untuk di jenjang SD ini yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu termotivasi. Dari dia termotivasi itu dapat ditumbuhkan oleh para guru itu dengan membuat kegiatan pembelajaran dengan menunjang prestasi peserta didik itu dibuat dengan model pembelajaran yang berbentuk kompetisi. Semisal guru memberikan materi dari buku atau LKS yang telah ada, tapi kemudian nanti di akhir itu diberi seperti kuis atau soal yang mana nanti peserta didik yang bisa menjawab atau yang paling banyak benar itu akan mendapatkan reward dari guru. Apapun itu, bisa berupa hadiah ataupun bentuk apresiasi lainnya. Kemudian pembelajaran juga dapat dibuat seperti berkelompok, misal diberikan tugas mengerjakan bersama, yang mana masing-masing kelompok misal terdiri dari 4 peserta didik. Itu nanti diberikan tugas oleh guru untuk membuat sebuah karya, yang mana nanti jika dari karya tersebut istilahnya itu dianggap bagus semua, tapi yang lebih bagus atau yang paling baik itu nanti akan ditaruh di mading kelas. Seperti itu. Itu akan menumbuhkan semangat untuk berprestasi karena adanya apresiasi atau dukungan dari guru. Kemudian pada tingkat lebih tinggi, semisal pada jenjang SD yang sudah di tingkat kelas 5 atau kelas 6 itu biasanya kita tahu adanya pengadaan lomba seperti olimpiade, sains, ataupun yang lainnya. Itu peserta didik didukung oleh pihak sekolah yang mana diajukan oleh guru biasanya, yang mana itu biasanya diikutkan lomba di tempatnya itu bisa di berbagai tempat, contohnya misal di balai kota ataupun di mana itu. Nah itu di sini sisi yang dapat didapatkan oleh peserta didik adalah melatih mental. Karena di lingkungan, bukan di lingkungan sekolah, itu akan membentuk mental atau membangun mental peserta didik itu sendiri. Beberapa pembelajaran dapat dibuat oleh guru untuk menumbuhkan semangat berprestasi oleh peserta didik itu harus tetap memperhatikan karakteristik setiap peserta didik, yang mana setiap peserta didik itu pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda. Antara kelas 1 dengan yang kelas lain itu tidak dapat disamakan. Jadi di sini bagaimana guru itu bisa membangun suatu pembelajaran yang memang sesuai bakat dan minat peserta didik. Jadi perlu sekali untuk seorang guru itu mengetahuinya. Di sini untuk sumber belajarnya
guru by design itu bisa menggunakan buku LKS, papan tulis, alat peraga, dan lain sebagainya. Untuk by utilization, itu tadi seperti yang tadi saya sebutkan, reward dalam bentuk apapun, kemudian tempat lomba yang seperti tadi, dan lain sebagainya. Jadi, misi dalam sekolah kita ini menumbuhkan semangat berprestasi ini penting sekali, sebab ini nanti yang akan membawa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai penerapan budi luhur dan sopan santun. Nah, dalam penerapan budi luhur dan sopan santun, atau metode yang paling tepat dan yang paling utama yaitu melalui keteladanan, yang artinya guru itu menjadi teladan bagi peserta didik. Karena jika mengenai etika itu anak-anak lebih atau peserta didik itu lebih menangkap atau lebih dapat cepat untuk mempraktekannya jika guru tersebut menjadi teladan atau memberikan contoh kepada peserta didik. Karena jika memang mereka mendapatkan beberapa teori, misalnya ketika mereka mempelajari pembelajaran agama Islam atau PAI, mereka sudah mengetahui jujur itu seperti apa, sabar itu seperti apa, bohong dan lain-lainnya. Akan tetapi mereka hanya mengetahui secara teorinya saja. Dalam prakteknya mereka pun belum terlalu sempurna untuk mempraktekannya, dan penerapan tersebut akan lebih sempurna jika guru menjadi teladan atau contoh terhadap peserta didiknya. Jadi dalam penerapan misi yang terakhir ini sumber pelajarannya by design itu guru sebagai teladan, dan by utilization nasihat yang diberikan oleh guru. Mungkin itu tadi penjelasan terkait misi-misi yang akan kita terapkan dalam Sekolah Dasar Negeri Maliki. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selesai sudah penjelasan materi dari kelompok kami tentang mind mapping yang berjudul Vision and Mission of Maliki Elementary School. Jadi, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa visi dan misi itu merupakan dua komponen yang sangat penting dari sebuah lembaga sekolah, yang mana tanpa adanya visi dan misi tersebut, kegiatan sekolah itu akan berjalan secara spontan dan tidak terarah. Hal ini tentunya akan membahayakan keberlangsungan prestasi dan kualitas sekolah. Nah, dalam mewujudkan visi dan misi itu perlu juga memanfaatkan adanya sumber-sumber belajar, baik sumber belajar by design seperti modul audio dan video, atau sumber belajar by utilization seperti wisata edukasi, nasihat-nasihat yang diberikan guru, atau ajang-ajang perlombaan yang diikuti oleh peserta didik sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, antara visi dan misi itu juga sumber belajar mempunyai keterkaitan yang erat dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang sukses dan berkualitas. Baik, mungkin cukup itu presentasi dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.